Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah selalu melindungi dan teman-teman selalu juga menjaga protokol kesehatan agar kita berjauh dari virus dan semua hal yang kita takutkan pada masa pandemi ini. Baik, pada mata kuliah komunikasi kesehatan, kesempatan ini, pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang unsur atau elemen komunikasi. Seperti yang kita sudah tahu dari mata kuliah yang kita pelajari dan sesi kedua, kita sudah membahas tentang teori-teori yang kita gunakan dalam komunikasi kesehatan, dari teori yang membahas tentang elemen komunikasi yang disampaikan oleh ahli-ahli komunikasi terdahulu. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata unsur atau elemen komunikasi, kita bisa lihat bahwa ternyata ada 7 elemen yang bisa kita sampaikan. Berdasarkan penjelasan mengenai model-model komunikasi sebelumnya, ada linier, interaksional, atau transaksional, maka elemen-elemen atau 7 elemen yang dimaksudkan adalah 1. Komunikator, 2. Pesan, 3. Saluran atau channel, 4. Komunikan atau receiver, 5. Feedback, 6. Noise, 7. Dampak atau efek. Yang pertama adalah komunikator. Dari batasannya, kita sudah tahu secara sederhana kita menyampaikannya adalah komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan. Komunikator tidak hanya berperan sebagai pengirim pesan saja ternyata, akan tetapi juga memberikan sebuah respon atau tanggapan dan menjawab dari proses komunikasi yang sedang berlangsung. Baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Ternyata menjadi komunikator itu pun membutuhkan sesuatu hal untuk kita bisa menyampaikan dengan mudah dan dipercaya oleh komunikan. Faktor komunikator diantaranya adalah kepercayaan kepada komunikator atau source credibility dan daya tarik komunikator atau source attractiveness. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa ketika audiens atau komunikan sudah mempercayai seorang individu untuk bisa menyampaikan atau memberikan pesan, maka komunikator ini akan dapat dengan mudah menyampaikan pesan dan pesan akan dengan mudah diterima oleh komunikan. Daya tarik komunikator ini juga ternyata sangat mempengaruhi. Ini adalah faktor bagaimana komunikan itu bisa senang pertama, kemudian mereka bisa mudah untuk menyerap ataupun menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang kedua adalah pesan atau informasi. Pesan atau informasi merupakan keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan bisa berupa sebuah kata-kata, tulisan, gambaran, atau sebuah perantara lainnya. Pesan ini mempunyai inti, yaitu mengarah pada usaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain. Kita bisa melihat pada ilustrasi pesan yang ada pada suatu brosur di samping. Waspada virus corona. Ini langkah pencegahannya. Itu adalah pesan yang digambarkan melalui sebuah brosur dengan gambar dan tulisan.
Di dalam pesan ini ada banyak sekali detail yang komunikan bisa pahami. Dengan bentuk yang sederhana, sebisa mungkin komunikator menyampaikan melalui platform ataupun channel sehingga semua inti dari materi pesan tersampaikan kepada komunikan. Semua langkah pencegahan merupakan pesan. Untuk bisa mewaspadai virus corona dengan melakukan langkah pencegahan, itu adalah pesan dari komunikator. Yang ketiga adalah saluran atau channel. Sarana komunikasi atau channel dapat disebut dengan media yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam sebuah proses komunikasi. Pemilihan sarana atau media dalam proses komunikasi tergantung pada sifat berita yang akan disampaikan. Pemaknaan channel atau saluran ini bisa berarti lebih luas lagi, yang artinya bisa jadi saluran kita tidak berpaku pada media yang kita gunakan saja. Media dalam hal ini misalnya media elektronik, alat, dan lain sebagainya. Akan tetapi misalnya kita mempunyai suatu komunitas ataupun mempunyai suatu kelompok di mana kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan komunikan dan dapat menyampaikan pesan dengan mudah kepada komunikan, itu adalah saluran. Misalnya, saya ingin menyampaikan tentang langkah-langkah pencegahan penyebaran virus corona kepada warga RT 4 misalnya. Nah, untuk menyampaikan hal tersebut, saya membutuhkan platform atau saya membutuhkan sebuah wahana untuk mereka bisa berkumpul dengan protokol kesehatan tentunya. Nah, ketika mereka sudah mempunyai suatu wahana untuk mereka bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan, misalnya melalui pengajian, melalui arisan, itu adalah saluran kita. Sementara yang kita lihat di sini adalah saluran atau channel yang biasa kita lihat di dunia kehidupan kita. Sering sekali pesan-pesan, iklan-iklan ternyata tidak hanya disampaikan melalui media audiovisual saja, akan tetapi melalui semua barang-barang yang kita pakai, itu adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui saluran alat-alat yang kita pakai. Semua alat yang kita pakai, misalnya baju, ya, kaos, tas, cangkir, mug, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah komunikan atau receiver. Komunikan adalah sebutan bagi orang yang menerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan dapat terdiri dari satu orang atau lebih dan bisa pula dalam bentuk kelompok, bahkan massa. Faktor komunikan. Kondisi pesan dapat diterima oleh komunikan ketika komunikan benar-benar mengerti pesan yang disampaikan oleh komunikator. Saat mengambil keputusan, komunikan sadar bahwa keputusannya sesuai dengan tujuan dari setelah dia menerima pesan dari komunikator. Saat mengambil keputusan, sadar bahwa keputusannya sesuai dengan kepentingan pribadinya. Dan yang terakhir, komunikan mampu memenuhinya baik secara fisik maupun mental. Faktor pada komunikan yang perlu diingat oleh komunikator adalah komunikan orang-orang yang hidup, bekerja, beraktivitas dalam jaringan sosial.
komunikan membaca, mendengarkan, menonton komunikasi yang menyajikan hubungan pribadi yang mendalam. Sehingga tanggapan yang diinginkan oleh komunikator harus menguntungkan bagi komunikan. Know your audience. Audience ini adalah komunikan, orang yang menerima pesan. Nah, kita harus mengetahui komunikan kita ini karakternya seperti apa, sehingga kita bisa menentukan timing atau waktu yang tepat untuk suatu pesan kita bisa sampaikan sebagai komunikator. Bahasa bisa dimengerti oleh komunikan atau audiens. Jangan sampai kita sosokan pakai bahasa asing yang mereka tidak mengerti sama sekali. Sikap dan nilai yang ditampilkan efektif. Jenis kelompok di mana komunikasi dilaksanakan. Sehingga kita bisa tahu mereka itu jenis kelompok yang seperti apa. Apa yang mereka lebih sukai. Yang kelima adalah feedback atau umpan balik. Feedback adalah tanggapan positif atau negatif yang diberikan komunikan setelah komunikator menyampaikan pesan. Feedback ini akan menjadi indikator keefektifan komunikator. Bentuk umpan balik ada 9. Ada umpan balik eksternal, umpan balik internal, umpan balik langsung atau seketika atau immediate feedback, umpan balik tertunda atau delayed feedback, umpan balik verbal, inferential feedback, zero feedback, positive feedback, dan negative feedback. Bentuk umpan balik. Umpan balik internal, umpan balik yang berasal dari komunikan atau timbul dari luar diri komunikator bisa berupa verbal maupun non-verbal. Feedback ini bisa berupa isyarat. Yang kedua, umpan balik eksternal. Umpan balik yang munculnya dari komunikan. Umpan balik ini bisa berupa ekspresi wajah, gerak-gerik, perilaku, dan bahkan suara yang muncul ketika komunikasi dengan sedang berlangsung. Umpan balik langsung dan umpan balik tertunda. Umpan balik langsung itu adalah feedback yang bisa langsung kita ketahui dan terjadi saat komunikasi itu berlangsung. Sedangkan feedback tertunda biasanya terjadi karena komunikasi dilakukan melalui komunikasi massa. Seperti poster, iklan di TV, dan sebagainya. Umpan balik verbal dan non-verbal. Umpan balik verbal itu berupa sesuatu yang disampaikan komunikan sebagai reaksi pada suatu perilaku komunikasi tertentu yang sedang berlangsung. Nah, ini bisa berupa interupsi, kemudian nyeletuk, kemudian sesuatu yang dituliskan di selembar kertas. Sedangkan non-verbal tidak berwujud atau tidak diucapkan, bahkan ditulis sekalipun. Umpan balik ini berupa ekspresi wajah, gesture tubuh, termasuk gerak-gerik, cara duduk, cara berdiri, dan lain sebagainya. Inferential feedback, umpan balik yang diterima dalam komunikasi massa yang disimpulkan sendiri oleh komunikator meskipun tidak langsung. Akan tetapi, hal itu cukup relevan dengan pesan yang disampaikan. Neutral feedback atau zero feedback adalah umpan balik yang sulit untuk dinilai karena tidak menunjukkan respon positif ataupun negatif sekalipun. Dengan kata lain, ini adalah umpan balik yang nggak jelas. Zero feedback ini lebih sulit dimengerti karena tidak jelas di mana komunikator tidak dapat mengerti apa yang dilakukan oleh komunikan. Positive feedback di mana ada isyarat ditunjukkan oleh komunikan yang menandakan bahwa komunikan itu memahami, membantu, dan mau bekerja sama dengan komunikator untuk mencapai sasaran atau melakukan perlawanan ataupun pertentangan. Negatif feedback, umpan balik yang ditunjukkan oleh komunikan bahwa ia tidak merespon
terhadap komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Dampak atau efek. Dampak adalah efek perbedaan yang dialami oleh komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan. Apabila sikap dan tingkah laku komunikan berubah sesuai dengan isi pesan, maka komunikator telah berhasil dengan baik. Dampak atau efek sesungguhnya dapat dilihat dari personal opinion, public opinion, ataupun majority opinion. Noise atau gangguan. Gangguan adalah suatu hal, getaran, ataupun gelombang yang mendistorsi pengiriman pesan dalam proses komunikasi. Gangguan menyebabkan perbedaan antara pesan yang diterima oleh penerima atau receiver dengan pesan yang dikirimkan oleh sumber atau source. Hal ini disampaikan oleh Laswell dan Shannon Weaver yang menyampaikan tentang adanya noise. Faktor-faktor penunjang komunikasi. W. Scrum menyampaikan the condition of success in communication. Kondisi agar komunikasi menjadi sukses adalah 1. Pesan harus dirancang dan disampaikan sehingga menarik perhatian komunikan. 2. Pesan harus menggunakan lambang yang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan. 3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memenuhinya. Yang keempat, pesan harus menyarankan suatu jalan memperoleh kebutuhan tersebut. Untuk kita bisa menentukan media apa atau saluran apa yang bisa sesuai dengan karakteristik audiens ataupun komunikator, maka kita bisa membuat suatu list kira-kira apa yang biasa mereka gunakan di dalam komunikasi mereka. Untuk bisa menentukan media, kita juga bisa melihat bahwa ternyata setiap media mempunyai karakteristik juga. Sehingga kita bisa nanti menentukan apakah hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat komunikator. Kita bisa melihat dari gambar yang disampaikan dan diadopsi oleh R.L. Duff dan R.H. Lengel tentang information richness, a new approach to managerial behavior and organization design. Kita bisa melihat dari tanda panah, sehingga bagaimana ketika kita menggunakan media, mulai dari numerik formal, tertulis perorangan, telepon, dan tatap muka langsung, bagaimana tingkat dari kekayaan informasi yang didapatkan oleh komunikan. Selain itu, di sini juga menggambarkan adanya umpan balik, saluran, tipe komunikasinya, dan sumber bahasa. Dale's Cone of Experience. Kita juga bisa melihat di sini adalah bagaimana orang akan mengingat apa yang disampaikan oleh komunikator. Ketika komunikator menyampaikan dengan dramatic presentation, dengan simulasi experience atau pengalaman, maka 90% sampai 70% mereka akan bisa mendengarkan dan bisa menyampaikan. Mungkin bisa saya ulangi bahwa Dale's Cone of Experience ini menjelaskan tentang
bagaimana unsur atau komponen komunikasi, sebuah komunikasi itu bisa diterapkan dengan kita bisa melihat efeknya, dengan melihat bagaimana mereka bisa merespon, bagaimana mereka bisa memberikan feedback. Nah, dengan kenapa Dell ini bilangnya Dell's cone ya, tapi karena bentuknya mengerucut gini. Jadi kayak cone tapi terbalik. Sehingga kita bisa tahu bahwa sebenarnya respon yang diberikan oleh komunikan kepada seorang komunikator itu akan terlihat ketika dia memberikan pesannya dengan cara ataupun bahkan channel yang berbeda. Dengan teknik verbal dan non-verbal, itu hasil respon yang didapatkan dari komunikan bisa berbeda. Nah, ini mungkin kalau misalnya kita bisa membaca, people generally remember dengan levels of abstraction ya. Ini artinya ini adalah bagaimana penerimaan mereka, persentase tentang hasil atau respon mereka ketika mereka hanya kita berikan verbal, non-verbal, praktek, dan sebagainya. Mungkin kalau dengan bahasa Inggris kita mungkin belum bisa memahami, ini adalah gambaran kalau kita memberikan suatu pesan dengan cara-cara yang seperti ini. Ini adalah gambarannya Dell's cone experience. Jadi kalau kita memberikan informasi dengan cara membaca, 10% yang diingat. Ketika kita memberikan informasi atau pesan dengan cara mendengar, dengan cara audio, secara verbal tetap, yang diingat adalah 20%. Lihat gambar demikian sama dengan ketika kita hanya mendengarkan saja. Yang akan diingat oleh komunikan adalah 20% secara verbal. Ketika kita melihat dan mendengar, lihat video berarti kita mendengar dan melihat audio visual. Itu adalah 30% yang akan diingat oleh komunikan. Demikian juga dengan melihat demo. Nah, ketika kita melakukan satu diskusi, artinya ada komunikan yang terlibat di dalam penyampaian pesan, maka yang diingat adalah 50%. Sama halnya dengan presentasi, ini lebih tinggi daripada ketika kita hanya melakukan diskusi, karena orang yang melakukan presentasi, komunikan yang bisa mampu melaksanakan presentasi, artinya dia menguasai. Harapannya adalah dia menguasai, dia bisa menjelaskan, dia bisa mempresentasikan dengan baik, sehingga kita bisa melihat bahwa keterlibatan dia itu menjadi hal yang sangat penting. Meningkat lagi ketika kita sudah mempunyai suatu role play, berperan sebagai misalnya seorang pemimpin, misalnya seseorang yang di situ dia memegang suatu peranan yang penuh dengan tanggung jawab dan lain sebagainya, dan bersimulasi, bahkan melakukan hal yang benar-benar bisa dipraktekkan sesuai dengan kognitifnya, sesuai dengan pemahamannya, maka yang diingat adalah 90%. Apakah pernah kita mengingat 100%? Bisa. Selama kita mengetahui semua dan kita mahir di dalamnya. Dan itu semua tidak hanya verbal,
melainkan yang didapatkan itu melalui audio, visual, dan keterlibatan, bahkan ke semua hal yang ada di dalam e-Gerdil ini. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini, dan di sini ada latihan yang bisa Anda kerjakan. Anda ingin menyampaikan pesan untuk tetap di rumah agar dapat ikut berperan dalam mencegah penyebaran virus corona. Coba tentukan media yang Anda gunakan untuk mengkomunikasikan pesan Anda agar tercapai komunikasi efektif. Sertai alasan yang mendukung. Media yang digunakan harus spesifik ya, dijelaskan medianya apa. Kemudian di sini nanti akan ada matriks tampil pada slide berikut dan lengkapi matriks upload hasil pekerjaan Anda pada Classwork yang sudah disediakan. Ini adalah contoh dan Anda bisa menggunakannya atau meneruskannya. Atau Anda mungkin bisa mengganti, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.